Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau jadi orang yang punya kondisi hati yang tenang. Dalam perjalanan hidup, kadang-kadang kita lagi sedih, lagi gundah, hatinya lagi ngerasa nggak enak. Maka pada malam hari ini kita datang kemari ke masjid, ke rumah Allah ini, untuk mengingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah, membaca ayat-ayat Allah untuk membuat hati kita tenang. Ya, kadang-kadang ada di antara kita bahkan sampai hari ini masih punya duka yang berkepanjangan, ya, atau ada hal-hal yang membuat kita merasa pedih terhadap hal-hal yang sudah lewat, masih ada pedih di hati ini, atau kita juga merasa gelisah dengan masa depan yang kita khawatirkan. Jadi setiap orang ada kondisi hati yang sedang nggak baik-baik aja atau sedang mengingat masa lalu yang pahit. Jadi nggak semua orang di masjid ini dalam keadaan yang bahagia. Ada di masjid ini datang ke tempat ini membawa masalah, membawa duka, hatinya lagi kondisi nggak baik. Maka hari ini kita akan belajar sama-sama apa sih yang buat hati kita jadi tenang. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat kita bisa lebih legowo, ya, kita bisa lebih ridha dalam menerima ketetapan Allah, takdir Allah, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ada banyak cara. Biasa kalau teman-teman lagi sedih, teman-teman ngapain? Healingnya apa? Healingnya biasanya ngobatinnya pakai apa? Macam-macam, ya. Cara orang untuk healing tuh macam-macam. Cara orang untuk ngobatin hati yang sedang sedih tuh macam-macam. Padahal ada obat yang paling manjur untuk membuat kita menjadi tenang. Apa itu obat yang paling manjur? Obat yang paling manjur, yang paling afdal, paling utama untuk membuat hati kita jadi tenang adalah sepenuhnya hati ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan persoalan, Allah yang kasih solusi. Allah yang memberikan sakit, Allah kemudian yang mengobati. Allah memberikan permasalahan, Allah kasih jawabannya. Jadi bergantung pada Allah, kembali sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu obat yang paling manjur untuk membuat hati tenang. Maka pada hari ini saya ingin sedikit membahas mengenai zikrullah. Zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Ar-Ra'd yang sering teman-teman baca, dalam surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat ke-28. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati ini menjadi tenang. Jadi kalau pengen hatinya tenang, ternyata nggak jauh-jauh larinya. Healingnya ternyata nggak susah-susah. Ternyata healingnya adalah dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita tahu teman-teman semua, ketenangan hati yang mau kita dapatkan bisa menghilangkan kesedihan kita, kegundahan kita, ya. Ketenangan hati itu dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir adalah obat dan penawar penyakit hati. Jadi kalau sampai hari ini masih ada teman-teman yang sedih berkepanjangan, coba diingat-ingat lagi, apakah sudah sering mengingat Allah? Zikir itu bentuknya macam-macam teman-teman sekalian, tidak hanya sekedar lafaz seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, istighfar dan sebagainya. Tapi zikir juga adalah mengingat Allah dengan cara salat. Salat mengingat Allah tidak? Baca Quran mengingat Allah enggak? Jadi semua yang mengingat Allah disebut sebagai zikir dan membuat hati kita menjadi tenang. Nah, sebelum kita bahas banyak hal yang membuat hati kita jadi tenang, ada beberapa doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk membuat hati kita menjadi tenang. Ya, beberapa doa dan zikir sahih dari Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan dibaca oleh kita semua yang sedang tertimpa kesedihan, kesusahan, permasalahan yang sangat berat. Ternyata sudah diajarkan doa-doanya. Ini harus dihafalkan doa ini, karena dalam setiap perjalanan kita nggak selamanya kehidupan kita bahagia, nggak selamanya kehidupan kita senang. Ada kalanya kita gundah, merasa persoalan begitu berat.
Ternyata salah satu doa ketika kita ditimpa kesusahan, Rasulullah SAW ajarkan doanya seperti apa? Ingat baik-baik, doanya bunyinya seperti ini. La ilaha illallahul azimul halim. Coba ikutin. La ilaha illallahul azimul halim. Sekali lagi. La ilaha illallahul azimul halim. Udah hafal? Oke, ulang 5 kali dulu biar sekalian langsung hafalin. Doanya adalah pertama, coba sebutkan. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. Lagi. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. Udah hafal? Lanjut, doanya dilanjutkan dengan La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Boleh sebutkan 5 kali. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. 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 Kita ulang dari awal boleh? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Masih ada kelanjutannya. Perhatikan baik-baik, doanya adalah La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Boleh bareng-bareng? La ilaha illallahus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Sekali lagi. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Kita ulang dari awal. Ini doa yang teman-teman harus hafal. Ini doa yang kalau kita tertimpa ujian dahsyat, tertimpa kesedihan mendalam, ketimpa kesusahan yang amat sangat, Rasul menyuruh kita untuk baca doa ini. Kita bareng-bareng 2-3 kali boleh? Dari awal sampai akhir. Boleh teman-teman? Oke, kita baca bareng-bareng. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Sekali lagi, boleh? Supaya hafal, jadi diulang-ulang terus. Sekali lagi ya, doa kalau kita sedang ditimpa kesedihan, ditimpa musibah, ditimpa kesusahan hati, ditimpa rasa sakit yang mendalam di hati ini, maka ternyata obatnya adalah doa ini. Doanya adalah La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Artinya apa? Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha agung lagi maha penyantun. Tiada Tuhan atau ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, pemilik dan penguasa arsy yang agung. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, pemilik dan penguasa langit, bumi dan arsy yang mulia. Ini doa yang teman-teman baca setiap saat untuk menghilangkan kegundahan, kesedihan hati teman-teman semua. Ya, nanti kalau misalnya belum hafal, teman-teman cari lagi, tapi tadi sudah sedikit hafal ya doanya ya. Berikutnya, mau lagi doa yang lain untuk membuat hati kita jadi tenang? Doanya adalah ya, jadi dari Imam Abu Daud meriwayatkan hadis dari Asma binti Umais bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, katanya, maukah aku ajarkan kepadamu doa yang hendaknya engkau baca di waktu sulit? Maka diucapkanlah doa ini. Bunyinya apa? Doanya adalah ini lebih mudah doanya. Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'a. Boleh kita bareng-bareng? Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'a. Apa artinya? Allah adalah Rabbku. Aku tidak menyekutukannya dengan apapun. Itu doa yang kedua yang teman-teman bisa baca kalau lagi sedih, kalau lagi gundah. Ingat doanya. Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'a. Itu doanya. Doa yang pertama tadi udah hafal? Coba ulang lagi.
Satu, dua, tiga. La ilaha illallahul azimul halim. Nah, sekali lagi. Lanjutan. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Lanjutannya, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Doa yang kedua tadi gimana Ibu sekalian? Allah, Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'a. Itu doa-doa kalau lagi sedih, doanya mesti diingat karena nggak setiap saat kehidupan kita bahagia. Ada juga doa yang paling mudah yang teman-teman udah hafal. Doa kalau kita lagi sedih nggak tahu siapa yang bisa tolong kita kecuali Allah. Doanya Nabi Yunus alaihi salam. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, kalau ini kayaknya semuanya udah hafal ya. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi, disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita puji-puji Allah dan sungguh aku adalah hamba Allah yang zalim. Jadi ini juga doa ketika kita mendapatkan ujian yang dahsyat, kita juga baca doa ini teman-teman semua. Nah, kita lihat ada kesamaan di antara tiga doa ini. Ada yang tahu kesamaannya apa? Tiga doa ini yang disebut-sebut sebagai doa pelipur lara, penghapus kesedihan kita yang membuat hati kita tenang. Tiga doa ini punya kesamaan, yaitu apa? Merealisasikan tauhid. Ada tauhid di dalamnya, ya. Tauhid itu bermakna apa? Mengikhlaskan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah tempat kembali terbaik bagi manusia setiap kali ditimpa kesedihan, setiap kali diterpa kesulitan. Maka dengan cara merealisasikan tauhid dengan doa-doa yang tadi, kembali sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala.